Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Risalah Excel, tempat kita membahas informasi tips dan trik seputar Microsoft Excel. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu alamat relatif, semi absolut, dan absolut pada Microsoft Excel. Kita mulai dengan data pada lembar kerja yang dapat dilihat di layar, di mana pada kolom A berisi data dan kolom B juga berisi data. Kita akan masukkan formula pada kolom C sebagai berikut: A1 plus B1. Kita enter, hasilnya adalah 450. Jadi A1 di sini dan B1 adalah di sini. Oke. Kemudian kita kopikan ke bawah. Oke. Akan muncul nilai dari formula yang kita kopikan yang ada di bawah ini. Kita akan lihat apakah referensi pada alamat dari formula di setiap sel berubah. Kita akan coba lihat. Sebelumnya di sel A1 di sini, di sel C1 sama dengan A1 plus B1. Kita akan cek di sel C2. Oke, pada sel C2 referensi pada formula itu berubah jadi sama dengan A2 plus B2, di mana A2 ini ada di sini nilainya, B2 adalah ini, hasilnya 900. Pada saat kita pindah baris, nilainya berubah referensinya. Sebelumnya A1 plus B1, sekarang A2 plus B2. Oke. Kemudian coba kita pindah baris lagi. Informasi referensi dari formula juga berubah. Pada saat kita pindah ke C3, itu formula juga berubah menjadi sama dengan A3 plus B3. Sebelumnya di sini A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3. Ini masih pada satu kolom. Kita coba lihat kembali, sama dengan A4 plus B4. Jadi informasi berubah, referensi dari formula berubah mengikuti posisi baris dari sel tersebut. Oke, kita coba kopikan dari kolom C untuk pindah ke kolom D. Kita lihat pada kolom D di sini, di D1 informasi jadi berubah B1 C1. Jadi ketika formula di awal di C1 adalah A1 plus B1, kemudian di C4 A4 plus B4 A4 plus B4. Ketika pindah kolomnya pun bergeser dari A menjadi B dan B menjadi C. Oke. Kita coba pindahkan baris dari kolom D tersebut. Oke. Informasi pun berubah dari sisi kolom B dan C, dan baris pun berubah dari 1 menjadi 2. Nah, ini yang dinamakan dengan alamat relatif. Kesimpulan dari alamat relatif bisa kita lihat sebagai berikut.
Oke, kita lanjutkan ke materi alamat semi absolut. Kita kembali pada lembar kerja dengan data yang sama pada slide sebelumnya. Kita akan isikan pada kolom C sebagai berikut. Sama dengan $A1 plus B$1. Hasilnya adalah 450. Kita kopikan ke bawah. Oke. Kita lihat pada data sudah muncul. Kita akan lihat referensi formula pada baris berikutnya dari kolom C. Sebelumnya $A1 plus B$1 kita akan lihat pada C2. Pada C2 $A2 plus B$1. Pada kolom yang saat ini itu yang berubah, yang berubah itu adalah baris A2. Untuk baris pada B1 barisnya tidak berubah karena di sini ada tanda dolar. Oke, kita coba pindah ke baris berikutnya. Nah, di sini juga baris berubah dari 1, A1, A2, A3. Tapi B-nya tetap 1. B-nya untuk baris sudah dikunci dengan menggunakan karakter dolar. Oke, kita lanjut lagi. Oke, informasi juga berubah. Kita akan geser formula tersebut, kita kopikan ke kolom D. Akan kita lihat seperti apa formula yang akan muncul di layar. Oke, kita lihat pada kolom D, informasi formula untuk kolom A tidak berubah, sementara B berubah menjadi C. Nah, untuk yang A tidak berubah, karena untuk A itu di-update dengan karakter dolar. Coba kita lanjut lagi. Oke, kita lihat di sini. Pada saat pindah baris berikutnya dari kolom D, di sini A tetap tidak berubah. Jadi A di sini ketika update dengan tanda dolar, A-nya tidak berubah, barisnya yang berubah. B dari yang sebelumnya B menjadi C, dan ini untuk baris tidak berubah, tetap 1. Karena untuk baris di sini diupdate dengan tanda dolar. Nah, pada salah satu sel yang diupdate oleh tanda dolar itu dinamakan dengan alamat semi absolut. Kesimpulan dari alamat semi absolut bisa kita lihat. Kita bisa lihat tulis ini. Nah, ini informasi yang ditunjukkan pada sel C4. Jadi A4 B1 di sini, A2 C1. A-nya tidak berubah, barisnya berubah. Ini 4, ini jadi 2. Di sini kolomnya berubah. Di sini B, di sini menjadi C. Hanya barisnya yang tidak berubah. Oke. Kita lanjut ke materi alamat absolut.
Oke, kita kembali ke data dengan sampel data yang sama dari slide sebelumnya. Pada kolom C kita akan isikan formula sebagai berikut. Sama dengan $A $1 ditambah $B $1. Kita akan lihat hasilnya. Oke, kita kopikan ke baris di bawahnya. Oke, kita lihat nilai juga sama, 450 juga. Kita akan pindah ke baris 2 pada kolom C. Seperti apa formulanya? Oke, nilainya tetap. Formulanya adalah tetap $A $1 ditambah $B $1. Kita akan pindah baris berikutnya lagi. Ini formulanya tetap sama, $A $1 sama. Coba kita berikutnya kembali. Jadi oke, nilai tetap sama. Jadi dolar ini mengunci informasi dari sel yang ada. Misalnya untuk baris dia akan terkunci bila diberikan tanda dolar. Untuk kolom pun apabila diberikan tanda dolar, informasi kolom pun referensinya juga terkunci, tidak berubah alias tetap. Kita coba kopikan ke kolom D. Kopikan. Ini A1 plus B1 di kolom D, di sel CD1. Kita coba lihat di D2. Juga tidak berubah. Nah, ini pada C4 yang sebelumnya kita kopikan. $A $1 plus $B $1. Kemudian kita pindahkan, kita kopikan ke kolom D. Nilai dari sel D2, D1 dan lain-lain nilainya tetap sama. Nah, ini yang dinamakan dengan alamat absolut. Jadi alamat absolut itu akan mengunci semua informasi sel untuk baris dan kolom. Kesimpulannya adalah Oke, kita lanjut ke materi latihan atau praktek. Nah, materi latihannya di sini adalah untuk mengisikan data aturan pengisian untuk kolom nomor ini ya, diisikan dengan menggunakan formula. Oke. Untuk total quantity ini diambil dari kolom quantity terjual. Kita ambil, berarti kita menggunakan formula. Oke. Untuk persen ini diambil dari quantity terjual dibandingkan dengan total quantity. Nah, ini juga sama. Total persen diambil dari summary kolom persen. Total persen ini diambil dari sini. Itu aja. Jadi kita akan coba membuat data dengan acuan dari materi praktek kali ini. Kita siap-siap untuk melakukan latihan pada lembar kerja di Microsoft Excel. Siapkan Microsoft Excel Anda. Oke, kita sudah berada pada lembar kerja Microsoft Excel. Kita coba kerjakan sesuai dengan materi yang diberikan pada pertemuan kali ini.
Oke, untuk nomor kita diminta mengisikan dengan formula yang sesuai. Untuk pemberian nomor otomatis ini adalah kita bisa menggunakan fungsi count. Caranya adalah sama dengan count seperti ini. Kita ambil pada sel yaitu A7 titik 2 A7 seperti ini. Maaf, sama dengan count sini. Oke, kalau kita kopikan seperti ini, kita coba kopikan ke bawah, hasilnya adalah semuanya sama 111. Kenapa? Karena referensi nilai di sini itu berubah. Kita pindah C, jadi nilainya tetap dianggap sebagai satu hitungan. Nah, berarti ada salah satu sel yang mesti kita kunci. Nah, yang mesti kita kunci di sini adalah di parameter pertama. Caranya adalah kita blok, kemudian kita tekan F4, kita enter. Nah, ini parameter pertama sudah kita kunci, tinggal kita kopikan, kita pindah ke bawah, enter. Nah, ini dia. Jadi seperti ini. Jadi parameter pertamanya tidak berubah, yang berubah adalah di parameter kedua, di parameter ya berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk mendapatkan quantity kita bisa menggunakan fungsi sum. Kita ambil dari sini, oke, enter. Oke, beneran 6 nih kalau nggak salah ya. Total seperti ini. Kemudian untuk nilai persen dari masing-masing penjualan ini, kita bandingkan kuantiti terjual dengan total yang ada di bawah ini. Jadi sama dengan kuantiti terjual dibagi dengan total yang ada di sini dikali 100. Seperti ini hasilnya. 13. Kita coba pindahkan ke bawah. Nah, kenapa dia by 0? Karena ketika kita pindah ke bawah, referensi pada pembagian sebelumnya adalah C16, kita pindah ke bawah, dia C17. C17 di sini adalah nilainya tidak ada, dianggap sebagai 0. Oleh sebab itu, untuk pembagian pada sel ini kita coba lakukan, kita kunci alamatnya dengan menekan tombol F4. Nah, ini adalah sebagai alamat absolut. Kita enter, kemudian kita kopikan kembali, pindah ke bawah. Oke, hasilnya seperti ini. Untuk mengurangi jumlah desimal, kita bisa menggunakan, kita klik comma style di sini. Oke, ini seperti ini. Nah, untuk total presentasi sama dengan sum seperti ini. Enter. Nah, ini dia. Oke, kemudian kita rapikan tampilan dari lembar kerja ini. Kita coba merge and center. Ini juga sama, merge and center. Seperti ini. Menghilangkan grid line, kita masuk ke view, grid line-nya kita hilangkan. Kemudian untuk format cell, kita coba klik kanan, format cell, border. Oke, seperti ini.
Yang ini juga kita blok. Format cell. Ini kita merge. Format cell kembali, rapikan. Yang ini juga kita merge center. Kita tampilkan seperti ini, tengahkan. Merge center, tengahkan. Oke, hasilnya sudah lebih rapi. Yang ini tinggal kita blok juga. Format cell. Ya, sudah rapi. Oke, kita cukupkan pertemuan kali ini. Untuk materi latihan sudah kita kerjakan. Sangat sederhana, tapi ini memberikan penjelasan bagaimana menggunakan alamat relatif, semi absolut ataupun absolut. Silakan dikembangkan sendiri, dicari materi latihan lain untuk memperkuat kemampuan kita dalam memahami penggunaan alamat relatif ataupun fungsi-fungsi yang ada pada Microsoft Excel. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.